Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Tawakal. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai product life cycle. Pengertian product life cycle. Product life cycle adalah proses suatu produk mulai dari peluncuran sampai penarikan kembali dari pasar. Secara umum, konsep ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan iklan, menurunkan harga, memperluas jangkauan pasar, hingga melakukan desain ulang pada kemasan produk. Selanjutnya yaitu tahapan product life cycle. Yang pertama ada introduction. Tahap introduction pada product life cycle adalah tahapan yang sangat berat bagi perusahaan, sebab perusahaan harus berusaha keras untuk membangun kesadaran konsumen terhadap produk. Salah satunya adalah harus rela mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Di sisi lain, tahap production atau pengenalan ini menjadi tahap yang mendebarkan bagi perusahaan. Pasalnya, dalam tahap ini perusahaan akan mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk, apakah produknya diterima oleh masyarakat luas atau justru malah mendapatkan tanggapan yang buruk. Hal ini menjadi tantangan yang besar. Secara keseluruhan, tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan permintaan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan popularitas produk yang semakin tinggi. Yang kedua ada growth. Pada tahapan ini, konsumen telah mempercayai produk dan mereka tidak segan untuk terus melakukan pembelian. Dalam artian lain, konsep produk yang dibuat oleh perusahaan sudah terbukti dengan baik, sehingga meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, bisa dikatakan perusahaan mendapatkan keuntungan yang bagus karena produknya laris di pasaran. Biasanya dalam tahapan ini, perusahaan akan mengembangkan promosi produk agar semakin meningkatkan popularitasnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan tingkat kompetisi juga akan semakin tinggi. Hal ini membuat perusahaan terkadang mempertimbangkan untuk mengubah harga yang kompetitif di pasaran. Meski demikian, volume penjualan tetap naik dan menghasilkan pendapatan yang besar. Yang ketiga, maturity. Di tahap ini tingkat penjualan semakin tinggi, perusahaan mendapatkan penghasilan dengan jumlah yang luar biasa. Dalam tahap maturity atau kematangan, perusahaan harus cerdas dalam mempertahankan pangsa pasar yang telah didapatkan. Banyak orang yang bilang bahwa mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Oleh karena itu, tahapan product life cycle yang satu ini adalah tahap di mana perusahaan harus melakukan inovasi besar-besaran terhadap produknya. Hal tersebut dilakukan guna mengungguli kompetitor yang semakin meningkat. Perusahaan harus bijak dalam mengeluarkan biaya dalam mengembangkan produknya. Pada tahapan ini biasanya berjalan lama atau bertahan dalam waktu yang singkat, tergantung dengan produknya. Yang keempat, decline. Tahap decline dalam product life cycle adalah tahap di mana produk mengalami penurunan. Meskipun perusahaan sudah berusaha untuk menjaga pangsa pasarnya di tahap maturity, tetap saja penurunan penjualan produk tidak bisa dihindari. Pada tahap ini penjualan menurun secara signifikan serta perilaku konsumen berubah karena berkurangnya permintaan produk. Penurunan ini bisa disebabkan berbagai faktor, mulai dari tingkat kejenuhan konsumen yang tinggi atau konsumen beralih ke produk yang berbeda. Pada akhirnya, produk tersebut akan ditarik dari pasar kecuali dapat didesain ulang dan tetap menjaga relevansi pasar. Terlepas dari semua itu, masih ada kemungkinan bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan saat memasuki tahap ini. Caranya adalah dengan beralih ke metode produksi serta pasar yang lebih murah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi product life cycle. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Salah satu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi product life cycle perusahaan adalah perkembangan teknologi. Biasanya perkembangan teknologi yang dimaksud mengacu pada hasil temuan para ilmuwan dan pakar yang sifatnya disruptif. Penemuan mutakhir ini juga pada umumnya sangat relevan dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Yang kedua, pergeseran nilai. Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi product life cycle secara signifikan adalah pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini disebabkan oleh visi serta pandangan masyarakat yang memaksakan persyaratan pada bahan dan produk tertentu. Sebagai contoh, di era modern ini, produk dan perusahaan yang ramah lingkungan biasanya akan memiliki nilai tinggi. Yang ketiga, perubahan tren. Perubahan tren menjadi faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi product life cycle.
Perusahaan seperti halnya pandangan masyarakat, produk dengan tren dan mode-mode terbaru akan memiliki nilai yang lebih tinggi di mata konsumen. Bahkan sekarang ini, produk perusahaan yang masih menggunakan model lama akan dianggap kuno dan tak memiliki nilai di pasaran. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi produk life cycle secara signifikan adalah stabilitas ekonomi negara dan dunia. Kemapanan ekonomi negara menunjukkan jumlah pelanggan tetap yang setia, akan tetapi krisis ekonomi akan membuat pelanggan berkurang dan pada akhirnya hilang. Nah, dalam kondisi berkurangnya basis pelanggan, perusahaan perlu memikirkan alternatif, metode produksi yang lebih murah, dan cara lain agar produk tetap relevan. Yang kelima, munculnya kompetitor. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi produk life cycle milik perusahaan adalah munculnya kompetitor. Kompetitor yang hadir dengan produk baru dapat mempengaruhi produk life cycle perusahaan secara berarti. Produk baru ini juga biasanya didatangkan dengan harga yang lebih murah serta bahan yang lebih berkenan di benak masyarakat. Untuk menarik kembali perhatian pelanggan, perusahaan mau tak mau harus memberikan produk dengan kualitas serta fitur yang lebih baik. Contoh kasus produk life cycle yaitu minuman Coca-Cola. Kisah pengembangan produk Coca-Cola dapat menjadi contoh menarik dari konsep produk life cycle. Pada tahun 1985, Coca-Cola merilis minuman dengan resep berbeda yang mereka beri nama New Coke. Hal ini dilakukan karena Coca-Cola yang semula memimpin pasar minuman soda menurun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan minuman cola dengan rasa terbaru dengan harapan bisa kembali menarik minat konsumen. Namun yang terjadi justru sebaliknya, konsumen tidak sudah nekok dan meminta Coca-Cola memproduksi lagi minuman soda dengan resep lama karena menurut konsumen rasanya lebih enak. Akhirnya setelah percobaan pengembangan produk baru yang gagal, Coca-Cola kembali memproduksi minuman cola yang original dan masih sampai sekarang menjadi salah satu perusahaan besar. Itulah tadi penjelasan dari materi produk life cycle. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.